Saya Titiko, ini adalah Realme 9 Pro 5G, handphone kelas menengah dari Realme di tahun 2022 ini. Realme 9 Pro 5G ini sudah bersama dengan saya 1 bulan lebih. Dan di video kali ini saya akan sharing pengalaman saya menggunakan Realme 9 Pro 5G ini setelah saya pakai 1 bulan lebih. Pertama-tama saya mau sharing untuk harga dari Realme 9 Pro 5G ini. Ketika pertama kali diluncurkan harganya itu di 3,8 juta. Yang didiskon menjadi 3,4 juta dalam bentuk flash sale. Dan ternyata sampai 1 bulan lebih ini harganya juga masih harga flash sale guys. Yaitu di 3,4 juta. Teman-teman bisa cek di websitenya Realme. Di situ selalu flash sale untuk harga dari Realme 9 Pro 5G ini. Jadi ini untuk pembelajaran kedepannya kalau teman-teman pengen beli handphone Realme. Tidak usah buru-buru banget. Karena flash sale-nya itu gimmick banget guys. Lalu secara body handphone ini tergolong besar karena layarnya mencapai 6,6 inci. Lalu untuk desainnya ini tergolong dibilang wah enggak juga ya. Hitungannya biasa saja untuk desain dari Realme 9 Pro 5G ini. Lalu untuk bahannya dia plastik, backdoor plastik, frame-nya juga plastik. Jadi kesan premium tidak ditemukan di Realme 9 Pro 5G ini. Untuk displaynya dia menggunakan IPS LCD dan untuk refresh rate-nya mencapai 120 Hz. Sesuatu hal yang bagus untuk handphone 3 jutaan di Realme 9 Pro 5G ini. Karena sudah menjadi tren sekarang 120 Hz itu harus ada di handphone kelas menengah saat ini. Jadi kalau teman-teman pakai di 120 Hz itu berasa handphonenya jadi smooth banget. Jadi seolah-olah kayak kelihatan lebih kencang ketika scrolling atau pindah-pindah menu. Tetapi sudah pasti ada konsekuensinya kalau teman-teman pakai di 120 Hz karena baterai pasti jadi lebih boros. Makanya untungnya di setelan Realme 9 Pro 5G ini ada setelan untuk display refresh rate-nya. Dia ada opsi auto, ada opsi 120 Hz dan ada opsi 60 Hz. Jadi menurut saya kalau teman-teman pengen lebih awet ya pakainya di 60 Hz. Kalau enggak pakainya di auto. Tetapi agak sayang juga sih ya handphone sudah 120 Hz tapi pakainya di 60 Hz. Kalau saya sih saya tetap pakainya di 110 Hz saja guys. Karena ngecasnya juga cukup cepat banget Realme 9 Pro 5G ini. Karena dia sudah support 33 watt fast charging. Lalu untuk kualitas displaynya sudah pasti cukup bagus Realme 9 Pro 5G ini. Warna yang ditampilkan itu bagus dan layarnya tidak redup guys. Dari dulu untuk kualitas IPS LCD yang ada di Realme itu rata-rata bagus guys. Dibandingkan misalnya setara dengan handphone dari Xiaomi atau Redmi, itu biasanya lebih bagus Realme. Karena saya sudah sering compare antara Realme dengan Redmi itu rata-rata pasti untuk IPS LCD-nya lebih bagus di Realme. Makanya dulu harga Realme selalu lebih mahal dibandingkan dengan Redmi. Tetapi sekarang sih sudah tidak guys. Karena kemarin Redmi Note 11 Pro 5G dengan chipset yang sama itu harganya 4 jutaan guys. Tapi memang dia sudah menggunakan Super AMOLED, desain yang lebih cantik, kamera yang lebih besar, dan selisih harganya mencapai 800.000 guys. Menurut teman-teman worth it nggak gitu? Untuk speakernya cuma sebiji saja, meskipun dia cuma sebiji tapi cukup kenceng guys untuk speaker dari Realme 9 Pro 5G ini. Realme 9 Pro 5G ini menggunakan chipset Snapdragon 695. Chipset yang harusnya cukup kenceng di tahun 2022 ini guys. Karena pada saat tes Antutu skornya itu cukup bagus loh. Mau 400.000 guys. Dan itu melebihi skor dari Snapdragon Pala 7 yang tahun lalu 732G. Kalau dibandingkan dengan mantan flagship ini bisa dikatakan kurang lebih setara dengan Snapdragon 845 yang sudah pasti harusnya performanya kenceng ya. Tetapi kenyataannya ketika saya pakai untuk pemakaian daily ini performanya biasa banget guys. Dibilang ngebut banget juga enggak. Dan menurut saya ini mungkin dari Realme UI 3.0 nya ini guys. Yang menurut saya belum optimal banget untuk Realme 9 Pro 5G ini. Karena selama pemakaian 1 bulan lebih ini sering ketemu bug di Realme 9 Pro 5G ini. Dan bugnya itu nggak enak banget guys. Jadi selama pemakaian saya itu Realme 9 Pro 5G ini ketika teman-teman pakai untuk
chatting ya, kayak misalnya WhatsApp, itu misalnya kalau teman-teman lagi ketik, tiba-tiba ada notif masuk dari atas, itu keyboardnya langsung ketutup guys. Udah gitu meskipun dipencet-pencet berkali-kali, itu keyboardnya nggak muncul gitu, seolah-olah kayak nge-lag dia. Kalau di posisi kayak gitu, solusi sih cuma satu guys, jadi teman-teman tinggal restart saja, nanti dia akan normal lagi. Lalu yang kedua itu ketika putar YouTube, jadi kalau teman-teman misalnya landscape, itu tuh tombol navigation buttonnya itu masih ada guys, jadi teman-teman tidak bisa pencet X yang ada di pojok kanan YouTube-nya itu. Dan itu juga bisa diatasi dengan cara restart handphone Realme 9 Pro 5G ini. Dan semoga saja untuk bug-bug itu bisa di-fix di update selanjutnya ya. Lalu bagaimana dengan kamera dari Realme 9 Pro 5G ini? Untuk sebuah handphone di angka 3 jutaan ini sudah tergolong bagus untuk kamera dari Realme 9 Pro 5G ini. Untuk foto-foto langit itu masih oke banget, untuk foto-foto objek juga cukup oke banget. Tidak ada komplainan untuk kualitas kamera dari Realme 9 Pro 5G ini. Yang saya keluhkan dari kamera Realme 9 Pro 5G ini adalah kualitas perekaman videonya yang terhitung agak kurang guys untuk sebuah handphone 3 jutaan. Perekaman videonya cuma maksimal di 1080p guys. Udah gitu tidak bisa 60 fps lagi. 60 fps nya kebuka itu di posisi 720 pixel. Itu di HD guys. Udah gitu 1080p nya goyang lagi guys. Baterai Realme 9 Pro 5G ini mencapai 5000 mAh dan untuk ketahanan baterai life-nya menurut saya sudah cukup bagus. Rata-rata pemakaian daily saya untuk pemakaian standar hanya sekadar untuk chatting, browsing, YouTubean ya, tanpa gaming sama sekali. Itu screen on time-nya bisa mencapai 7-8 jam. Kadang kalau lagi hoki bisa mencapai 9 jam sampai 10 jam, tapi agak jarang sih kalau 10 jam ya. Dan di standby time-nya rata-rata di kisaran 20 jam. Paling oke itu cuma kualitas di kisaran 24 jam. Dan untuk kecepatan ngecasnya juga cukup bagus. Saya ngecas dari posisi lowbat di kisaran belasan persen, itu full cuma butuh waktu 1 jam 10 menit. Jadi kesimpulannya, apakah worth it Realme 9 Pro 5G ini? Kalau menurut saya untuk saat ini yang saya keluhkan adalah softwarenya, Realme UI 3.0 nya guys. Karena menurut saya harusnya chipset Snapdragon 695 5G ini harusnya bisa kenceng gitu. Karena secara Antutu tuh angkanya cukup tinggi di 400.000 guys. Karena dulu pas saya pakai handphone 732G itu sudah lumayan ngebut guys. Udah lumayan enak pakai untuk pemakaian sehari-hari. Harusnya Realme 9 Pro 5G ini bisa lebih kenceng gitu untuk pemakaian daily-nya. Kalau secara performa sih saya lebih prefer ke Realme 8 5G guys, yang pakai Dimensity 700. Menurut saya performanya lebih bagus dibandingkan dengan Snapdragon 695 5G ini guys. Jadi kalau teman-teman yang pengen beli ini, teman-teman juga kalau bisa perhatikan untuk Realme 8 5G-nya. Karena dulu saya review tuh handphonenya cukup bagus Realme 8 5G guys. Segini saja review saya terhadap Realme 9 Pro 5G ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah nonton video ini. Like kalau teman-teman suka video ini, share jika video ini bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Salam handphone 5G.